ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin kaum muslimin jemaah rahimahumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Dan henti-hentinya kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang luar biasa yang masih diberikan untuk kita semua, nikmat yang begitu sempurna, kesehatan, kesempatan, iman dan takwa di hati kita semua, sehingga di hari Jumat yang mubarak ini kita menemukan muslim memiliki keamanan untuk sama-sama menaikkan rangkaian ibadah Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita teladan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang dengan bersalawat kepadanya menjadikan salawat ini sebagai zikir yang tak mungkin tertolak. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama terkemuka di Mesir, mantan mufti Mesir, ketika ditanya, "Ya Syekh, bagaimana status salawat seorang hamba yang dia bersalawat kepada Nabi tetapi tidak khusyuk, tidak menghadirkan hatinya, sekedar bermain-main bercanda, lebih misalnya saja?" Beliau menjawab, tetap salawatnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awwal, dan pada hari ini kita berada di Jumat pertama bulan Rabiul Awwal, yang mana bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi, di mana hampir seluruh kaum muslimin terutama di Indonesia biasanya akan memperingati yang namanya Maulidul Rasul atau Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda guru tak Prof. Dr. Kiai Haji Farid Wajdi mengatakan di Mesir juga satu atau beberapa lembaga keulamaan mereka mengadakan Maulid Nabi sebagai bukti cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid adalah bukti kebahagiaan kita dengan lahirnya seorang nabi yang luar biasa, bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Tetapi yang menjadi pertanyaan kepada kaum hadir, apakah cinta kita hanya sebatas seremonial belaka? Nasabah dipahami Makedah, tentu peringatan Maulid itu tidak boleh berlaku sebagai seremonial atau acara belaka lantas selesai. Tetapi bagaimana momentum Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai kesempatan bagi kita sebagai umat Rasulullah untuk terus memupuk dan menambah cinta kita kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan saja hadirin yang berbahagia, ketika ada satu orang yang berpengaruh, seorang bupati, gubernur atau mungkin presiden misalnya, yang mengumumkan kepada rakyat luas bahwa saya mencintai si fulan, saya mencintai keluarganya ini, tentu kita sebagai orang yang mencintai
akan merasa sangat dihormati. Maka tentu sebagai orang yang tahu diri, kita berusaha membalas cintanya, kita berusaha menjaga nama baiknya. Mau dia ada di depan kita ataupun tidak ada di depan kita, kita tetap menghargai dan menjaga martabatnya dan harga dirinya. Apalagi jika yang berbicara adalah Rasulullah, kekasih Allah, yang jelas-jelas mengaku mencintai kita sebagai umatnya, merindukan kita sebagai umatnya. Di hari akhirat kelak ketika beliau dibangkitkan, beliau tidak mau menjumpai keluarganya pertama kali, tetapi beliau mencari kita sebagai umatnya. Terlebih kepada hadir jamaah Jumat rahimahullah, lantas apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi? Tentu kita tahu bersama bahwa mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah. Beliau adalah teladan yang luar biasa. Dipandang dari sisi manapun, beliau adalah contoh terbaik untuk umat manusia, bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi seluruh umat manusia. Sebagai pemimpin, beliau adalah contoh terbaik. Sebagai seorang suami, beliau adalah suami terbaik. Sebagai seorang tetangga, beliau adalah tetangga terbaik. Sebagai seorang kakek, beliau sangat sayang dan mencintai cucu-cucunya. Sebagai seorang hamba, jelas beliau adalah kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat sulit bagi kita untuk mencontoh dan meneladani perilaku beliau jemaah sekalian. Tetapi melalui mimbar yang mulia ini, hadirin sekalian, melalui kalian hadir, setidaknya ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang harus kita betul-betul perhatikan. Bahkan ulama-ulama salaf mengatakan hadis ini adalah sepertiga dari inti dari ajaran Islam. Sebagaimana yang terkandung di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh tiap-tiap perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini beliau sebutkan karena saat itu ada satu dari kaum muslimin, kaum muhajirin yang ingin berhijrah ke Yasrib yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dia niatnya untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais, sehingga hadis ini juga dikatakan hadis Ummu Qais. Ketika mereka sampai di Madinah, salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan ternyata berniat hijrah bersama kita karena untuk menikahi seorang wanita." Maka Rasulullah menyebutkan hadis tadi dan melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu," siapa yang hijrahnya ila Allah wa Rasulih, diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih, maka hijrahnya, pahalanya sesuai dengan yang dia niatkan, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha, tetapi niki melakukan hijrah untuk urusan dunia yang dia inginkan, awil imra'atin yatazawwajuha, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pahala hijrahnya sesuai yang dia niatkan. Tentu berbeda pahala antara karena Allah dengan karena urusan dunia jamaah sekalian. Maka dari itu kaum lebih yang hadir kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, mari kita introspeksi diri kita pada ibadah sama kita, terutama diri kami pribadi. Bagaimana niat kita selama ini? Bagaimana kita selama ini beribadah kepada Allah? Apakah murni ikhlas karena Allah Ta'ala? Bagaimana kita berniat bekerja mencari nafkah selama ini, mengumpulkan kekayaan dan sebagainya? Apakah murni karena Allah? Bagaimana niat kita belajar tinggi-tinggi selama ini, saudara-saudaraku yang sedang menempuh pendidikan S1, S2, S3? Apakah murni karena Allah? Nasabah yang perlu kita waspadai jemaah sekalian, ada satu hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang atau kelompok yang pertama kali dihisab di hari akhirat kelak, yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, bukanlah orang kafir, bukanlah orang musyrik, tetapi mereka adalah para syahid yang mati syahid, diperiksa betul-betul oleh Allah. Mereka alim ulama, qari'ul Quran, para hafizul Quran, dan mereka adalah para agniya, orang-orang kaya yang dermawan. Mereka betul-betul diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperhadapkanlah syahid ini
diperlihatkan nikmat-nikmat yang dia dapatkan selama di dunia, kemudian ditanya oleh Allah, ini adalah nikmat-nikmatku, kamu telah melakukan apa dengan nikmatku ini? Ya Allah, saya berjihad di jalanmu. Kadzibta, kamu berbohong. Kamu berperang di jalanku untuk dipuji sebagai pemberani, untuk dianggap sebagai pahlawan, maka diseretlah syahid ini ke neraka dengan wajahnya. Kemudian alim ulama dihadapkan di hadapan Allah, diperlihatkan nikmat-nikmat yang didapatkan selama di dunia, kemudian ditanya, apa yang telah kamu lakukan wahai hambaku? Saya telah belajar ya Allah karena Engkau, saya mengajarkannya kepada umat manusia, saya menghafal dan membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Kadzibta, kamu berbohong. Kamu menghafal Al-Quran supaya mendapatkan hafizul Quran, untuk mendapatkan pujian. Kamu mempelajari banyak ilmu pengetahuan untuk dianggap orang yang paling pintar, sehingga engkau diperlakukan istimewa, maka diseretlah dia ke neraka. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir adalah orang kaya, diperlihatkan nikmat-nikmat yang dia dapatkan selama ini, kemudian ditanya, apa yang telah kamu lakukan wahai hambaku? Saya bersedekah tanpa henti ya Allah karena Engkau. Kadzibta, kamu berbohong. Kamu bersedekah untuk dianggap orang yang paling dermawan. Kamu riya, kamu haus pujian akan hamba-hamba yang lain. Teman-teman hadir, hadis ini bukan untuk menjauhkan kita untuk berpikir negatif tentang syuhada, tentang alim ulama, tentang orang-orang kaya, tetapi hadis ini mengajarkan kita bahwa satu hal yang sangat penting yang niat kita haruslah kita senantiasa perbaiki untuk mendapatkan ridha si bawah masih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada akhirnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menuntun kita semua agar niat kita untuk beraktivitas di dunia ini betul-betul untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridha dan rahmat itulah yang menjadikan kita hamba yang beruntung di dunia wal akhirah insyaallah. Jemaah rahimakumullah, ini maksud yang bisa kami sampaikan, semoga memberi manfaat untuk kita semua, terutama untuk kami pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وأمته إلى يوم نلقاك فيه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.